Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Solikah, NPM 1940101016, Program Studi Aquakultur Lokal A2 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Balkis, NPM 1940101017, Prodi Aquakultur A2 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalfiansyah, NPM 1940101022, Prodi Aquakultur A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Gusiranda, NPM 1940101023, Prodi Aquakultur A2, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu cabang ilmu yang ada di oceanografi. Salah satunya yaitu biologi kelautan. Biologi kelautan adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan yang ada di laut, di mana kehidupan makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kita memiliki banyak alasan untuk mempelajari biologi kelautan. Mengapa? Karena laut menyediakan sumber daya bagi manusia yang sangat banyak, baik dari segi makanan, obat-obatan, maupun bahan dasar. Selain itu, laut juga bisa menjadi tempat atau pusat rekreasi dan juga pariwisata, di mana yang dapat dinikmati oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Selain itu, biologi kelautan mencakup skala yang sangat luas, dari mikro seperti plankton, fitoplankton, dan juga hewan-hewan besar. Salah satunya yaitu mamalia terbesar yaitu paus. Di sini saya akan menjelaskan tentang oceanografi kimia atau kimia laut adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat kimia dari lautan. Hampir semua unsur kimia pada tabel periodik juga ada terlarut di dalam air laut dengan konsentrasi yang bervariasi mulai dari level persen, per mil, ppm, pbb, sampai dengan ppt. Interaksi berbagai unsur kimia di laut ini juga terjadi dengan berbagai lingkungan lainnya seperti biosfer, atmosfer, dan geosfer. Oleh karena itu, ilmu ini berkaitan erat dengan bidang ilmu lainnya seperti biologi laut, fisika laut, dan geologi laut. Unsur kimia di alam ini mengalami berbagai siklus yang melibatkan berbagai makhluk hidup maupun benda mati seperti tumbuhan, hewan, sedimen, magma, gunung berapi, dan sebagainya. Unsur kimia di dalam air laut kebanyakan berasal dari daratan yang masuk ke laut melalui air sungai, air hujan, debu, air tanah, dan aktivitas gunung api di bawah laut. Unsur-unsur kimia yang bermanfaat bagi hidup seperti Fe, Mn, dan Mo akan diserap oleh fitoplankton yang hidup di permukaan laut. Fitoplankton ini bertindak sebagai produsen pertama dalam rantai makanan yang menangkap karbon dioksida yang masuk ke permukaan laut dari atmosfer melalui berbagai reaksi fisika seperti difusi. Fitoplankton sebagian besar akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan besar, dan seterusnya. Makhluk hidup yang mati di laut akan jatuh dan mengendap ke dasar laut, membentuk sedimen yang kemudian mengalami subduksi ke dalam perut bumi, dibawa kembali ke permukaan bumi melalui aktivitas gunung berapi dan akhirnya masuk kembali ke dalam laut dan terus-menerus mengalami siklus zat kimia yang berulang dalam skala geologi yang sama. Oceanografi kimia mempelajari komposisi zat kimia yang ada di dalam air laut, mengapa air laut berasa asin, dan sebagainya.
ilmu ini juga bermanfaat untuk mempelajari sejarah pembentukan bumi dan bagaimana kondisi bumi pada masa lalu melalui ilmu paleooceanografi yang memanfaatkan pengetahuan isotop berbagai unsur kimia yang ada di laut. Di sini saya akan membahas tentang apa itu geologi laut. Geologi laut atau disebut dengan geologi marin adalah salah satu cabang untuk mengetahui komposisinya, struktur dan proses pembentukan dasar laut. Ilmu ini berguna untuk pembangunan struktur di bawah laut maupun pelayaran, seperti pembangunan dermaga, pembuatan anjungan, pemboran minyak, proses pembuatan kabel bawah laut, dan jembatan antara dua pulau. Dan sebagai berikut, geologi laut mencakup penelitian seperti geofisika, geokimia, sedimentologi, dan paleontologi di dasar samudra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu oceanografi fisika. Adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisika yang terjadi dalam lautan sendiri dan yang terjadi antara lain dengan atmosfer dan daratan. Hal ini termasuk kejadian-kejadian pokok seperti terjadinya tenaga pembangkit pasang dan gelombang, iklim dan sistem anus-anus yang terdapat di lautan dalam. Oceanografi fisika adalah cabang ilmu oceanografi yang mempelajari segala sesuatu tentang fenomena dan proses-proses fisika di laut. Hal-hal yang menjadi objek studinya antara lain arus-arus laut, gelombang dan pasang, penyebaran dan perambatan cahaya dari bunyi di dalam laut, serta sifat-sifat fisika air laut seperti suhu, kejernihan, titik beku, daya hantar listrik, dan sifat-sifat fisika lainnya. Oceanografi fisika adalah kajian tentang aspek fisika di laut yang meliputi sifat-sifat fisik dan dinamika laut, sedangkan dinamika itu sendiri merupakan gerak air laut yang meliputi arus laut, gelombang dan laut dari pasang surut air laut. Baiklah, itu saja dari materi saya, semoga jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.